Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya? Semoga kita diberi kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alpino dengan NIM 2004218 dari program studi Ilmu Administrasi Negara. Kali ini saya akan membahas tugas dari materi pertemuan 5. Apa saja materi yang dibahas? Materi-materi yang dibahas yaitu 1. Hubungan hukum, 2. Cakap hukum, dan 3. Kewenangan berhak. Sekarang kita masuk di pengertian hubungan hukum. Pengertian menurut Suroso, hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini, hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Dalam hubungan hukum dibagi menjadi dua segi, yaitu Befogenheit yang berarti kekuasaan atau kewenangan atau hak, dan lawannya yaitu Pflicht atau kewajiban. Kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum atau orang atau badan hukum itu yang dinamakan dengan hak. Hubungan hukum juga dibagi menjadi 3 unsur, yaitu 1. Adanya orang yang hak atau kewajiban saling berhadapan atau saling berlawanan. 2. Adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban. Dan yang ketiga, adanya hubungan antara pemilik hak dan pengemban kewajiban atau adanya hubungan atas objek yang bersangkutan. Lalu kita masuk ke materi yang kedua, yaitu cakap hukum. Kita masuk ke pengertian 1. Pengertian umum. Kecakapan adalah seseorang untuk melakukan perbuatan hukum di lapangan perdata dan karenanya mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat hukumnya. Menurut pasal 1329 KUH Perdata, setiap orang adalah cakap untuk membuat suatu perjanjian, kecuali jika oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap untuk membuat perjanjian. Tidak semua orang cakap dalam hukum. Berikut merupakan orang yang tidak cakap menurut pasal 1330 KUHP Perdata. 1. Anak yang belum dewasa. Seorang anak dapat dikatakan dewasa apabila 1. Sudah genap berumur 21 tahun, 2. Sudah kawin meskipun belum genap 21 tahun, dan 3. Tidak berada di bawah pengampuan. Orang kedua merupakan orang yang berada di bawah pengampuan. Orang ketiga merupakan perempuan yang telah kawin. Namun dengan dasar SEMA nomor 3 tahun 1963 dan pasal 31 UU nomor 1 tahun 1974, perempuan yang masih terikat dalam perkawinan sudah cakap untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, dikarenakan sudah tidak ada lagi perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam melakukan perbuatan hukum perdata saat ini. Dan yang terakhir adalah orang yang dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan tertentu. Sekarang kita masuk pembahasan materi yang terakhir, yaitu kewenangan berhak. Pengertian hak adalah segala sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan asasinya yang diberikan oleh orang lain. Kewenangan berhak adalah kewenangan untuk mendapatkan segala sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan asasinya yang diberikan oleh orang lain dari dia lahir sampai mati. Kewenangan berbuat adalah kewenangan seseorang untuk berbuat hukum pada umumnya. Berbuat hukum adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang diatur oleh hukum atau menimbulkan akibat hukum, dan kalau dilanggar akan ada sanksi-sanksi. Tidak semua orang memiliki kewenangan berbuat di dalam hukum. Berikut merupakan kelompok orang yang memiliki kewenangan berhak tetapi mereka tidak memiliki kewenangan berbuat. Yang satu adalah anak. Yang berhak melakukan perbuatan hukumnya adalah orang tua atau walinya. Yang kedua istri, yang berhak melakukan perbuatan hukumnya adalah suami. Yang ketiga orang di bawah kuratel, yang berhak melakukan perbuatan hukumnya adalah kurator. Dan yang terakhir adalah orang yang di rumah sakit jiwa, yang berhak melakukan perbuatan hukumnya adalah kepala rumah sakit jiwa tersebut. Hak juga memiliki beberapa macam bentuk. Berikut merupakan macam-macam hak. Yang pertama adalah hak mutlak. Adalah hak yang dapat diberlakukan pada setiap orang. Di samping wewenang dari orang yang berhak, ada kewajiban dari setiap orang untuk menghormati hak tersebut. Dan yang kedua merupakan hak nisbi atau relatif. Adalah hak yang hanya memberikan kewenangan terhadap seseorang atau lebih dari seorang tertentu yang berkewajiban mewujudkan kewenangan berhaknya, misalnya hak menagih. Jadi yang penting adalah orang dapat mengharapkan suatu profesi atau prestasi dari orang lain. Berikut merupakan daftar pustaka ataupun sumber yang saya cari dalam pembuatan materi video ini. Sebelum saya menutup presentasi video pada kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri lebih lanjut.
Nama saya Emon Alpino dengan tempat tanggal lahir Muara Enim 13 Agustus 2002. Jenis kelamin saya adalah laki-laki dengan NIM 2004218. Program studi saya yaitu Ilmu Administrasi Negara NK. Email yang dapat dihubungi adalah aunalpino577@gmail.com dengan nomor telepon atau WA 0895 3764 Pendidikan sebelumnya yaitu saya bersekolah di SMK Negeri 2 Muara Enim. Alamat tinggal saya yaitu di Jalan Bujang Rashid, Kelurahan Tungkal, Muara Enim, Sumatera Selatan. Mungkin sampai di sini saja pembahasan materi pada kali ini. Semoga materi yang disampaikan tadi bisa menjadi manfaat bagi kita semua, dan terkhusus kepada Pak Aldri dan Ibu Yulia, terima kasih atas pemberian materinya. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Yang Maha Kuasa, dan kita juga patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin saya juga ingin meminta maaf karena keterbatasan saya dalam membahas materi ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.